mahasiswa PPG Universitas Syahkuala, Prodi Pendidikan Fisika. Pada kali ini akan membawakan materi terkait dengan rangkaian arus bolak-balik di kelas 12 ini. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, gimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Baik, Pak. Pak gimana, Pak? Bapak sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Saya juga ya, walaupun masih keadaan nih pandemi, mudah-mudahan kita semua tetap selalu sehat ya dan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Gimana nih? Ini udah masuk semua jaringannya, ada yang bermasalah? Siapa yang suka keluar masuk di jaringan atau kadang bagus, kadang enggak? Ini yang mati kameranya kenapa nih? Jaringannya atau apa? Webcam ya, Pak, lagi masalah, Pak. Oke, Chandra Moli, Ishak, Martin jaringannya. Oke, jadi juga, Pak. jaringannya ya, Boy Gabe. Iya, Oke, ya mudah-mudahan jaringannya tidak bermasalah nanti selama kegiatan pembelajaran kita, sehingga masih tetap bisa mengikuti pembelajaran ini. Baik, saya cek kehadiran di Moodle, juga sudah hadir semua, terus di sini juga udah pas ini, udah hadir semua partisipannya, udah 31 termasuk saya, berarti udah 30 orang ya. Seperti itu. Terima kasih atas kehadirannya, semuanya hadir sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Silahkan berdoanya saya minta Andreas untuk memimpin kita dengan doa. Silahkan. Oke, Pak. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, izinkanlah saya untuk membawa doa menurut agama kepercayaan saya. Agama lain harap menyesuaikan. Mari kita urus dalam doa. Amin. Oke, terima kasih Andreas yang sudah memulai pembelajaran kita dengan doa. Anak-anakku hari ini masih tetap semangat kan belajarnya? Masih, Pak. Masih, Pak. Alhamdulillah kalau masih tetap semangat, semoga tetap dalam keadaan semangat walaupun dalam kondisi pandemi saat ini ya, tetapi tetap saya berharap semoga kalian tetap semangat untuk mencari ilmu seperti itu. Baik, pada hari ini saya akan share screen dulu sebentar. Sebelum saya lanjutkan, saya coba share screen dulu. Oke, sudah nampak share screen-nya? Sudah? Sudah. Oke, terima kasih kalau sudah nampak. Jadi hari ini kita akan belajar tentang rangkaian arus bolak-balik. Nah, rangkaian arus bolak-balik ini salah satu materi yang cukup penting kita pelajari ya. Seperti di background slide saya ini ada gambar dari petugas PLN mungkin ya yang sedang memperbaiki jaringan gardu. Ini gardu utama biasanya. Ini terdiri dari komponen-komponen listrik di sini. Nah, di rangkaian arus bolak-balik ini nanti aplikasi lebih jauhnya salah satunya ini. Kenapa? Karena rangkaian di dalam kehidupan sehari-hari di kita itu semuanya ya rata-rata pakai arus bolak-balik. Ya, dan kenapa nanti harus pakai arus bolak-balik? Setelah selesai pembelajaran ini harus tahu alasannya seperti itu. Oke, sebelum kita pelajari lebih jauh tentang rangkaian arus bolak-balik ini, nah saya ada beberapa pertanyaan dulu. Nah, pertanyaan pertama itu terkait dengan ini. Dari gambar di samping ini, apa yang akan terjadi pada jarum galvanometer jika magnet digerakkan mendekati atau menjauhi kumparan? Apa yang akan terjadi? Siapa yang mau jawab? Saya, Pak. Oke, Windy, silahkan. Itu mungkin, Pak, jarumnya akan menyimpang. Kalau nggak ke kiri, ke kanan gitu.
Oke, jarumnya akan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Nah, konsep apakah ini yang dipakai pada gambar ini? Konsep apa? Konsep induksi elektromagnetik, Pak. Oke, ya betul. Jadi ini konsepnya adalah induksi elektromagnetik. Ini sudah kita pelajari di pertemuan selanjutnya ya, jangan lupakan lagi. Jadi ini materi yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa kalau ada perubahan flux magnet yang melalui suatu keparan nanti akan dihasilkan GGL induksi namanya, seperti itu kan. Nah, GGL induksi ini juga itu materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya itu diaplikasikan pada gambar skema nomor 2 soal nomor 2 ini nih. Gambar apa ini? Ada yang tahu? Masih ingat gambar? Ya, Efrina apa? Gambar apa ini? Untuk gambar yang soal nomor 2 itu gambar generator AC, Pak. Jadi nanti dia itu biasanya kita kenal dengan nama dinamo, Pak. Jadi nanti generator ini, Pak, mengubah energi mekanik jadi energi listrik, Pak. Oke, terima kasih Efrina. Ya, jawabannya luar biasa. Jadi betul, ini adalah generator AC. Generator AC itu salah satu aplikasi dari induksi elektromagnetik ya. Yang ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ini generator AC berarti nanti akan menghasilkan GGL induksi AC atau arus AC seperti itu ya. Kemudian gambar di sebelah kanan, kira-kira gambar apa aja nih yang pertama? Ada gambar apa nih? Masih ingat gambar apa? Resistor. Oke, betul. Resistor ya. Terus yang sampingnya? Kapasitor. Gambar kapasitor. Terus yang bawah apa? Induktor. Oke, jadi udah benar. Ini ada resistor, kapasitor, dan induktor. Nah, kalau elemen-elemen listrik ini dipasang pada sumber AC nanti, atau nantinya dirangkai secara AC, jadinya rangkaian AC. Nah, nanti apa yang akan terjadi dengan arusnya ataupun tegangannya? Nah, ini akan coba kita pelajari di materi ini gitu. Ya, jadi kalau resistor, kapasitor, atau induktor dipasang nanti di rangkaian yang sumbernya AC, nah bagaimana nanti arus dan tegangannya kita akan ketahui setelah belajar materi ini. Nah, jadi pada pertemuan ini akan kita pelajari yang pertama, saya sampaikan dulu nih, tujuan pembelajaran dari pertemuan ini yang pertama adalah membedakan rangkaian DC dengan rangkaian AC. Jadi nanti setelah belajar ini kita akan coba harus tahu rangkaian DC itu seperti ini, rangkaian AC seperti ini. Terus yang kedua, menentukan tegangan pada rangkaian AC. Tegangan pada rangkaian AC seperti apa. Terus yang selanjutnya menentukan arus pada rangkaian AC. Yang keempat, nanti menganalisis hubungan kuat arus dan tegangan berdasarkan grafik dari rangkaian AC resistif murni. Yang kelima, menganalisis hubungan kuat arus dan tegangan berdasarkan grafik dari rangkaian AC kapasitif murni. Dan yang terakhir adalah menganalisis hubungan kuat arus dan tegangan berdasarkan grafik dari rangkaian AC induktif murni. Jadi ada 6 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan ini. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, saya punya masalah nih. Masalahnya sebentar nih, sebelum saya sampai ke masalah, saya stop dulu share screen-nya ya. Ini sebentar. Saya ulang share screen. Oke, jadi katanya di sini masalahnya itu ada 2 orang siswa namanya Alex dan Biden sedang melakukan diskusinya terkait dengan bagaimana karakteristik arus dan tegangan pada rangkaian AC. Nah, Alex berpendapat jika terdapat 3 buah rangkaian AC yang masing-masing dipasang resistor, itu seperti gambar di sebelah kiri ya, dipasang resistor, rangkaian kedua dipasang kapasitor, dan rangkaian ketiga dipasang induktor. Maka arus dan tegangan pada sebuah rangkaian akan memiliki fase yang sama. Jadi baik di resistor, di kapasitor, ataupun di induktor, di gambar yang kiri, kalau diukur arus dan tegangannya,
itu akan memiliki fase yang sama atau kalau kata Alex. Tetapi menurut Biden hanya pada rangkaian AC yang dipasang resistor saja arus dan tegangan yang akan memiliki fase yang sama atau nama lainnya sepase. Sedangkan pada rangkaian AC yang dipasang kapasitor dan induktor, arus dan tegangan itu akan memiliki fase yang berbeda atau namanya berlawanan fase nama lainnya kan. Nah, kira-kira siswa mana tuh yang benar? Apakah Alex atau Biden gitu? Kira-kira mana ya? Saya Biden. Oke, Ipana Biden. Windy? Kayaknya Alex, Pak. Kayaknya Alex. Oke, Monica pilih apa? Biden saya, Pak. Biden. Samuel, mana ini kira-kira? Saya pilih Alex, Pak. Oh, Alex ya. Oke, ada dua kubu nih, ada Alex, ada Biden. Ya, kita tentukan siapa nih yang benar gitu. Apakah Alex atau Biden? Nah, untuk menjawab siapa yang benar, apakah di Alex ataupun Biden yang benar, nah kita akan coba lakukan kegiatan eksperimen virtual lab. Nah, dari eksperimen ini nanti kita akan mendapatkan jawaban untuk permasalahan tadi. Jadi nanti silakan diakses link virtual lab seperti yang sudah ada di LKPD. Ya, jadi lakukan nanti kegiatan eksperimennya itu ya sesuai dengan LKPD yang sudah saya upload di Moodle. Kemudian nanti lakukan diskusinya selama kurang lebih 30 menit. Nah, selama 30 menit, di mana dilakukan diskusinya? Diskusinya di room Zoom yang akan saya buat. Nanti ada yang mempresentasikan dari hasil apa yang sudah kalian lakukan di kegiatan praktikum. Nanti yang presentasinya, kita acak lah siapa yang akan presentasi. Jadi semuanya harus siap melakukan kegiatan presentasi. Ya, selain dipresentasikan, nanti juga kegiatannya dia itu harus diupload ini LKPD atau laporannya itu di LMS Moodle ya. Jadi nanti diupload sebagai bahan tagihan yang nilainya untuk mengganti nilai keterampilan. Kemudian saya juga akan masuk ke kelompok masing-masing nanti untuk melihat bagaimana proses diskusinya. Seperti itu. Nah, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Sudah. Kalau sudah jelas, saya sekarang buka room-nya. Silakan masuk ke room sesuai dengan kelompok masing-masing. Baik, 30 menit sudah berlalu ya. Jadi saya sudah masuk ke masing-masing kelompok. Jadi ada, saya lihat diskusinya sudah berjalan dengan cukup baik. Tapi ada juga tadi beberapa yang tidak bisa membuka file jawabannya ya. Ya, tapi saya tadi minta gabung ke kelompok yang bisa buka. Oke. Nah, untuk sekarang kita akan coba presentasikan. Saya mau minta silakan dipresentasikan dari salah satu kelompok ya. Siapa yang akan mempresentasikan kelompok berapa? Kelompok kami saja, Pak. Ya.
Silakan Pangeran dan kawan-kawan mempresentasikan hasil dari eksperimennya. Selamat siang untuk Bapak dan teman-teman. Jadi kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Pangeran, Natania, Elios, dan Efrina. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari virtual lab yang tadi. Oke. Dari hasil pengamatan kami dari menggunakan PET, jadi kami itu mendapatkan bahwa grafik pada rangkaian AC untuk untuk arus dan tegangannya itu untuk AC itu adalah bergelombang atau biasa dikenal dengan sinusoidal. Sedangkan untuk rangkaian DC itu arus dan tegangannya itu konstan atau lurus gitu. Jadi kalau di AC itu dia sinusoidal kalau di setiap waktunya, kalau di rangkaian DC itu adalah konstan di setiap waktunya begitu. Lalu kegiatan 2 itu adalah menentukan karakteristik arus dan tegangan pada rangkaian AC resistif murni. Dari pengamatan yang kami lihat menggunakan PET bahwa waktu saat mencapai maksimum menggunakan resistif murni itu pada pada arus dan tegangan itu sama-sama waktunya untuk mencapai maksimum itu bersama-sama. Dan waktu untuk mencapai itu arus dan tegangan itu bersama. Nah, lalu bagaimana bentuk grafik yang arus yang dihasilkan? Jadi kalau bentuk grafik yang dihasilkan dari menggunakan resistif murni itu adalah sinusoidal. Lalu kalau untuk grafik tegangannya juga sama, yaitu sinusoidal. Lalu siapakah yang terlebih dahulu mencapai maksimum arus atau tegangan? Nah, kalau untuk mencapai maksimum, kalau menggunakan resistif murni ini sama-sama mencapai maksimum dan minimumnya bersama-sama. Itu dapat dilihat dari tabel tersebut. Lalu bagaimana hubungan grafik arus dengan grafik tegangan? Saya dapat simpulkan bahwa dia itu adalah sama fase atau fase begitu. Lalu di kegiatan 3 akan dijelaskan oleh Frida. Nah, jadi saya akan melanjutkan untuk menjelaskan. Untuk kegiatan 3 itu kita menggunakan rangkaian AC dengan kapasitif murni. Lanjut, Nat. Nah, untuk yang pertama, tentang grafik. Nah, untuk grafik arus dan tegangannya ini dapat kita lihat untuk waktu mencapai maksimum itu, current charge-nya itu dapat mencapai nilai maksimum pada waktu 532,5 sekon, sedangkan untuk yang voltage charge-nya itu 533,2. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa current charge-nya itu lebih dahulu mencapai nilai maksimum daripada voltage charge-nya. Untuk pertanyaan kegiatan yang pertama, bagaimana bentuk grafik arus yang dihasilkan? Nah, bentuk grafik yang dihasilkan dari rangkaian AC yang menggunakan kapasitif murni ini, dia itu grafiknya sinusoidal atau bergelombang. Nah, terus yang kedua, bagaimana bentuk grafik tegangan? Nah, tegangan ini juga berbentuk sinusoidal, karena dia menggunakan arus bolak-balik. Untuk pertanyaan yang ketiga, siapakah yang terlebih dahulu mencapai maksimum? Nah, sesuai dengan tabel yang tadi kita buat, bahwa aruslah yang terlebih dahulu mencapai nilai maksimum. Untuk pertanyaan keempat, bagaimana hubungan grafik arus dengan grafik tegangan berdasarkan hasil pengamatan? Nah, karena tadi sudah kami lakukan percobaan, dan ternyata dalam percobaan itu arus terlebih dahulu mencapai maksimum ataupun minimum dibandingkan dengan grafik dari tegangan. Nah, ternyata gambar dari grafiknya itu memiliki fase yang berlawanan. Nah, untuk kegiatan yang keempat, itu menentukan karakteristik arus dan tegangan pada rangkaian AC dengan induktif murni. Nah, dapat kita perhatikan tabel percobaan yang telah kami buat. Untuk arus itu, dia mencapai nilai maksimum itu pada waktu yang ke-533,2. Sedangkan tegangannya itu di waktu yang ke-532,5. Dapat kita simpulkan bahwa tegangan terlebih dahulu mencapai maksimum dibandingkan arus. Untuk pertanyaan kegiatan 4. Bagaimana bentuk grafik arus yang dihasilkan? Sama seperti tadi penggunaan kapasitif murni, kita menggunakan pada percobaan keempat ini juga bentuk grafiknya itu sinusoidal atau bergelombang. Untuk grafik tegangan juga sama, dia itu sinusoidal atau bergelombang. Pertanyaan ketiga,
siapakah yang terlebih dahulu mencapai maksimum? Untuk pada percobaan keempat ini, yang mencapai nilai maksimum itu terlebih dahulu adalah tegangan dibandingkan arus. Dan untuk mencapai nilai minimum pun terlebih dahulu tegangan dibandingkan arus. Nah, yang keempat, hubungan grafik. Hubungan grafik keduanya itu sama seperti kegiatan ketiga, yaitu berlawanan fase. Selanjutnya, untuk kesimpulan dari percobaan, kami akan sampaikan kepada Elios. Baik, jadi saya akan menyimpulkan dari kegiatan kita pada hari ini. Jadi yang pertama yang dapat kita simpulkan dari kegiatan pertama yaitu, nah arus dan tegangan pada rangkaian DC itu selalu konstan sepanjang waktunya. Ya, seperti yang kita lihat tadi, grafiknya itu lurus terus. Ya, baru untuk arus dan tegangan pada rangkaian AC membentuk grafik sinusoidal. Jadi kita bisa lihat ada saatnya nanti dia maksimum, ada saatnya dia 0, ada saatnya juga dia minimum seperti itu. Baru untuk kegiatan kedua dapat kita lihat bahwa arus pada waktu dan tegangan pada waktu pada rangkaian AC resistif murni, titik maksimum dan minimumnya itu lebih dahulu dibandingkan maksudnya sama, di sini sama ya, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka itu sefase. Jadi kita bisa lihat bahwa titik maksimum dan minimum itu mereka dalam waktu yang sama dan minimum pada arus pada waktu dan tegangan pada waktu juga sama. Nah, lanjut untuk kegiatan nomor 3, itu pada rangkaian AC kapasitif murni, nilai arusnya itu yang maksimum dan minimum itu lebih dahulu dibandingkan tegangan. Dapat kita lihat bahwa tadi nilai waktu dari nilai maksimum dan nilai minimumnya arus itu lebih dahulu kan dibandingkan daripada tegangan pada waktu tadi. Sehingga dapat kita katakan bahwa mereka itu berlawanan fase, atau beda fase. Nah, yang pada yang keempat dapat kita simpulkan bahwa pada rangkaian AC induktif murni, nilai tegangan maksimum dan nilai tegangan minimumnya itu lebih dahulu waktunya dibandingkan arusnya, ya kebalikan dari yang kapasitif murni tadi. Sehingga kita katakan juga bahwa dengan induktif murni ini mereka tuh berbeda fase atau berlawanan fase. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Baik, terima kasih kelompok berapa ini, kelompok 5 ya? 5, Pak. Kelompok 5 yang sudah mempresentasikan hasil praktikumnya sangat luar biasa. Untuk sekarang saya akan coba kasih penguatan terhadap apa yang sudah dilakukan tadi oleh kalian ya. Jadi tadi kita melakukan percobaan terkait dengan bagaimana bedanya arus dan tegangan pada rangkaian DC dan AC, kemudian juga bagaimana tegangan dan arus pada rangkaian kapasitif murni, resistif murni, dan induktif murni. Nah, tadi juga udah dijelaskan berdasarkan hasil eksperimen bahwa yang dimaksud dengan DC atau direct current itu atau arus searah itu harusnya mengalir satu arah ya. Dan itu relatif konstan, jadi tetap nilainya. Sumbernya itu bisa dari baterai. Kemudian yang kedua untuk AC atau arus bolak-balik. Nah, harusnya tadi bentuknya itu adalah sinusoidal baik untuk tegangan ataupun untuk arusnya. Sinusoidal atau bergelombang tadi atau berosilasi ya. Nah, karena dia berosilasi maka sumber tegangan untuk AC ini biasanya ditulis dalam bentuk persamaan sinus. Jadinya VT sama dengan V0 sin omega T, di mana omeganya itu merupakan frekuensi sudutnya gitu ya. Simbolnya biasanya simbolnya bentuknya gini kayak bentuk sinus ya. Kalau dibuat ke dalam grafik V terhadap T bentuknya kayak gini, sinusoidal seperti yang disebut tadi. Misalkan ini periodenya T, tegangan maksimumnya itu adalah V0 ya, sehingga secara umum VT sama dengan V0 sin omega T kalau dibuat secara grafik, di mana tadi omeganya itu adalah frekuensi sudut, nilainya 2Vf atau 2Pi per T ya, atau 2Pi per T. V0-nya itu adalah amplitudo atau tegangan maksimum. Nah, ada rangkaian AC ini bisa dipasang elemen tunggal. Elemen tunggal itu tadi juga dari percobaan sudah dilakukan. Bisa dipasang resistor, bisa dipasang kapasitor, bisa juga dipasang induktor gitu. Tapi bisa juga bukan tunggal. Misalkan ada resistor sama kapasitor atau resistor sama induktor atau tiga-tiganya bisa dipasang di secara seri atau secara paralel. Tapi kita yang secara tunggal dulu sekarang. Nah, bagaimana responnya kalau dikasih elemen tunggal? Maka nanti untuk tegangannya itu ya tetap V0 sin omega T persamaannya. Kalau arusnya sekarang gimana? Arusnya ya arus itu kan tegangan per hambatannya ya, nanti arusnya ya sinusoidal juga tadi dari persamaannya kita peroleh. Arusnya secara umum I0 sin omega T dikurangi
pi, tapi si pi-nya ini nilainya bisa beda-beda gitu. Kalau untuk resistor berapa, kalau untuk kapasitor berapa, kalau induktor berapa. Jadi bergantung dari elemennya gitu. Kemudian I0-nya juga bisa beda-beda ya, tergantung dari elemen yang dipasangnya gitu. Kalau tegangannya sama karena sumbernya itu adalah sumber AC. Nah, misalkan sekarang yang pertama adalah rangkaian AC ini dipasang resistor. Nah, bagaimana arusnya? Kalau tegangannya kan tadi sama, tetap P0 sin omega T. Tegangan kita tahu di resistor dengan menggunakan hukum Ohm, I sama dengan P per R. Berarti karena ini di resistor, berarti IR sama dengan VR per R. VR-nya itu tadi dalam bentuk V0 sin omega T. Jadinya V0 sin omega T per R. Atau I0 sin omega T dikurang Pi. Pi-nya di sini berapa ya? 0 gitu. Artinya apa? Artinya di sini bahwa I dengan V itu adalah sepase. Nah, sepase kan kita waktu belajar di getaran dan gelombang udah dijelaskan. Jadi ini sama-sama ketika T-nya 0 dia minimum. Ketika T-nya misalkan seperempat periodenya, maka dia udah mencapai maksimum. Dan seterusnya. Jadi ini disebutnya sepase. Sepase seperti hasil dari percobaan tadi. Nah, lanjutannya. Arus, di sini ada definisi arus rata-rata ya. Nah, ini mungkin yang tidak ditemukan tadi pada saat percobaan. Nah, arus rata-rata itu apa? Arus rata-rata itu kan kalau misalkan grafiknya tadi dari sini kita bisa lihat, ini I0-nya maksimumnya I0, minimumnya min I0. Kalau diambil langsung rata-ratanya ya hasilnya berapa? I0 tambah min I0 per 2. Jadi hasilnya berapa? 0 kalau langsung begitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan dikuadratkan, apa yang terjadi? Kalau dari grafik aja misalkan. Asalnya kan tadi I sama dengan I0 sin omega T misalkan. Sekarang kalau ini dikuadratkan, apa yang terjadi? Ini dikuadratkan, ini dikuadratkan, ini dikuadratkan. Kemudian nanti setelah dikuadratkan, dirata-ratakan. Sekarang kalau I ini jadinya berarti I kuadrat rata-rata akan sama dengan I0 kuadrat rata-rata kan? Akan sama dengan I0 kuadrat rata-rata. Nah, dikali apa? Sin kuadrat omega T rata-rata. Kalau sin tetanya ini kan maksimumnya 1, minimumnya min 1. Tapi kalau dikuadratkan jadi berapa? 1 dikuadratkan? Ya, min 1 dikuadratkan? 1 juga. Berarti rata-ratanya berapa? Nah, tetapi kalau arus maksimumnya dirata-ratakan nilainya bagaimana? Tetap kan? Rata-ratanya berapapun ya tetap nilainya. Tetap I0 gitu. Sehingga I0 rata-rata itu ya ditulisnya I0 saja gitu. Jadinya ini setengah I0 kuadrat gitu. Nah, maka kalau mau nyari I-nya saja apa? Maka kalau nyari I-nya saja disebutnya arus akar kuadrat rata-rata atau IRMS. IRMS atau I efektif disebutnya. Nah, I efektif inilah yang sebenarnya arus yang terbaca oleh alat ukur. Jadi kalau tadi dipasang alat ukur, terbaca arusnya 2 ampere misalkan. Nah, itu disebutnya arus efektif, arus yang terbaca oleh alat ukur. Begitu juga dengan tegangannya. Dengan cara yang sama kita juga bisa memperoleh nilai tegangan efektifnya, PRMS. Jadi PRMS itu adalah P maksimum dibagi akar 2. IRMS juga sama. Maksimum dibagi akar 2. Seperti itu. Dari mana ini? Ya dari sini. Ini kan kalau misalkan dicari nilai akarnya, ini kan asalnya tadi I kuadrat bar sama dengan setengah I0. Kalau I-nya saja apa? Nah, ini nggak bisa. Ini harus disebutnya I efektif. Ini berarti hilang kuadratnya jadi akar. Setengah I0 kuadrat. Akar setengah kuadrat, akar I0 kuadrat kan I0. Akar setengah 1 per akar 2 ya. Jadinya I0 per akar 2. Ini disebutnya arus efektif. Arus efektif itu adalah arus yang terbaca di alat ukur gitu. Seperti itu. Selanjutnya untuk kapasitor. Nah, berdasarkan hasil praktikum juga tadi disebutkan bahwa di kapasitor itu arus mendahului tegangan. Nah, dari mana kok bisa? Nah, tegangannya kan hasilnya P sama dengan V0 sin omega T. Nah, kalau dari sini kita lihat, kita tahu bahwa arus itu definisinya kan perubahan banyaknya muatan atau dQ dt. Nah, kita tahu kalau di kapasitor jumlah muatan itu sama dengan CV. Ya kan? C kali V. Jadi I di kapasitor itu kan rumusnya dQ per dt. Nah,
dQ-nya sendiri itu adalah, kalau saya tulis asalnya gini, dQ. Q itu kan C kali V. CV dt. Nah, P-nya P yang apa? P yang bolak-balik, yaitu V0 sin omega T ini sama dengan D C V0 sin omega T dt gitu kalau ditulis. Jadi IC sama dengan D C V0 sin omega T. D CP0-nya atau CP0-nya itu dari Q. Kan dari kapasitor Q sama dengan CV ya. Iya, Pak. Seperti itu. Karena P-nya di sini V0 sin omega T. Tinggal turunan dari sin Cos. Turunan omega T-nya omega, makanya jadi omega C V0 cos omega T. Artinya apa? Kalau kita substitusikan saat T sama dengan 0, nilainya udah pasti berapa? Maksimum, Pak. Ya, maksimum kan? Artinya apa? Oh, ini pada saat T-nya 0, arusnya udah maksimum. Sedangkan kalau V pada saat T-nya sama dengan 0, dia justru minimum kan sin omega T gitu. Maka kesimpulannya untuk rangkaian kapasitor itu arus mendahului tegangan sebesar pi per 2 radian atau 90 derajat. Itu untuk kapasitor. Nah, sedangkan untuk induktor, nah kita udah belajar di induktor. Nah, di induktor kita tahu bahwa ada dI dt itu sama dengan PL per L. Dari sini berarti dI dt sama dengan P0 per L sin omega T. Maka dI sama dengan V0 per L sin omega T dt gitu kan. Nah, sekarang supaya ini tidak DI tapi jadi I saja, berarti tinggal diintegrasi kan. Jadi ini I sama dengan integral V0 per L sin omega T dt gitu. Atau yang ini nih. Karena P0 per L-nya konstan, jadi kedepankan. Integral dari sin itu apa? Yaitu min cos. Nah, sekarang ini omega T, omeganya kan jadi di bawah ya. Aturan integral untuk trigonometri lah kalian tahu. Berarti ini jadinya min V0 per omega L dikali cos omega T. Sehingga hasilnya biar ini jadi positif kan bisa juga. Min P0 omega L cos omega itu bisa aja dibuat ke dalam bentuk positif. Jadinya apa? P0 per omega L sin omega T dikurangi pi per 2. Kan sama aja itu hasilnya. Tapi dia jadi positif kan. Jadi tegangan di sini mendahului arus. Ya. Seperti itu. Itu untuk induktor. Jadi di kapasitor tadi arus mendahului tegangan, sedangkan di induktor itu adalah tegangan mendahului arus. Nah, contoh soalnya ini. Untuk suatu induktor dalam rangkaian AC, arus melalui induktor. Tadi seperti apa arusnya? Tadi kan tegangan yang mendahului ya, kalau yang udah ketahui. Tegangan mendahului arus. Maka kalau arus berarti terlambat, Pak. Terlambat ya. Terlambat terhadap GGL. GGL di sini berarti tegangan yang diinduksi dengan sudut 90 derajat. Artinya kan bedanya pi per 2 radian tadi. Jadi jawabannya D ya. Kalau yang sepase di mana? Di resistor, Pak. Resistor, Pak. Ya, di resistor. Kalau arus yang mendahului di mana? Di kapasitor, Pak. Ya, ini di kapasitor ya. Resistor. Oke. Ya, itu saja untuk materi penguatannya. Jadi kesimpulan dari yang sudah kita lakukan, pertama, apa? Dari rangkaian DC, bagaimana tadi tegangan dan arusnya? Konstan, Pak. Ya, konstan. Ya, tidak berubah-ubah. Sedangkan pada rangkaian AC, arus dan tegangannya bagaimana? Berubah. Atau disebutnya grafiknya apa tadi? Sinusoidal. Sinusoidal ya. Seperti itu. Kemudian kesimpulan kita juga untuk elemen resistor yang dipasang pada rangkaian AC, nanti arus dan tegangannya bagaimana keadaannya? Sepase, Pak. Sepase, oke. Kemudian kalau di kapasitor, arus terhadap tegangannya siapa yang mendahului? Arus mendahului tegangan. Kalau di induktor, arus terlambat dari tegangan atau arus tertinggal dari tegangan sebesar berapa? Sebesar 90 derajat. Kemudian ada namanya resistensi. Nah, resistensi kalau di resistor itu kan sama, resistensinya ya resistor, R-nya akan sama dengan L. Kemudian kalau di kapasitor, resistensinya disebut reaktansi kapasitif. Ini reaktansi kapasitif, nilainya 1 per omega C. Kalau di induktor ada reaktansi induktif, nilainya sama dengan omega L. Ini dari mana?
dari persamaan yang awal tadi di sini. Ya, kita tahu kan di sini dari hukum Ohm P sama dengan I kali R, berarti I sama dengan P per R. Nah, dari sini kan kita lihat nih. I0 itu nilainya P0 per omega L. Ini kan sebanding dengan V0 per R, ya kan? Oh iya. Maka R itu omega L, tapi R tidak disebut R di sini. Di sini disebutnya XL, itu omega kali L. Sedangkan nanti kalau dia dirangkai digabungkan ada namanya impedansi. Kalau impedansi itu pengganti dari resistensi semuanya, beban semua itu disebutnya impedansi. Berarti dari kegiatan kali ini kita sudah mengetahui bagaimana karakteristik arus dan tegangan pada rangkaian AC ini, kemudian bagaimana hubungan antara grafik arus dan tegangan untuk rangkaian resistif murni, induktif murni, sama kapasitif murni. Seperti itu. Kemudian tadi permasalahan di awal ada siswa Alex dan Biden. Nah, jadi yang benar itu adalah si apa? Biden, ya. Biden, Pak. Oke, Biden, ya. Jadi itu saja untuk pertemuan hari ini. Gimana pembelajaran hari ini? Bisa diikuti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Terima kasih. Kalau bisa, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat. Terus untuk soal evaluasinya itu bisa diakses di LMS Moodle, ya. Ada di sana soal evaluasi. Silakan nanti kalian kerjakan soalnya. Ada 6 soal, nanti saya lihat nilainya itu sebagai nilai pengetahuan. Ya, untuk nilai sikap dan keterampilannya, sikapnya saat tadi diskusi di kelompok masing-masing, kemudian kalau keterampilannya dari lihat tadi di LKPD juga diskusinya tadi. Ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak ada, Pak. Ya, tidak ada. Oke, kalau tidak ada, jadi pertemuan hari ini cukup di sini dulu. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akan bahas mengenai rangkaian seri RLC. Seperti itu. Ya, terima kasih atas kehadiran kalian semua. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol COVID, ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan selalu sehat-sehat. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi.